Syekh Muhammad bilang, saya bilang, wahai saudaraku, bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah? Dia bilang begini aja pastor, saya kasih Quran terjemahan ini, pastor coba pelajari, kasih saya Injil terjemahan saya pelajari. Subhanallah, hampir semua orang non muslim itu datang kepadanya sinyal. Hampir orang-orang Islam orang non muslim yang datang kepada saya ucapin syahadat. Semua kisahnya kalau bagi saya sih, kalau kita mungkin dengar biasa-biasa saja. Ada yang merinding kena dengar azan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima memang kecuali agama Islam ini. Karena agama ini memang agama yang telah Allah turun-temurunkan dari semua nabi-nabi dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam, yang menyerahkan diri kepada Allah, mengakuinya sebagai Tuhan satu dan tidak ada sekutu baginya, serta dia mengimani semua apa yang disuruh imani oleh Allah, di antaranya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Ada sedikit kisah yang unik di sini. Salah satu dosen saya di Mekah, semoga Allah sembuhkan beliau, sekarang lagi stroke. Sebenarnya bukan dosen ya, ini seorang ulama figur yang saya kagumin. Syekh Muhammad Jamil Zainu, beliau sekarang stroke ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Beliau punya karya tulis, waktu saya temuin di rumah beliau di Mekah itu sekitar 37 judul. Salah satu judul bukunya itu menarik, judulnya Kaifah tadi itu. Bagaimana saya dapat hidayah. Diceritakan tentang bagaimana banyak orang masuk Islam dan unik semua ceritanya. Di antara yang menarik kisahnya yang sempat dia ceritakan ke saya dan di bukunya ada. Dia bilang waktu saya masih S1 di Damaskus, di salah satu kampus, saya pernah kuliah dan ada orang yang sekelas dengan saya Nasrani. Lalu kemudian pada saat saya mau masuk kelas, saya cuma iseng memegang pundaknya, tentu laki-laki sama laki-laki, lalu dia berkata, Syekh Muhammad bilang, saya bilang, wahai saudaraku, bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah? Orang Arab nih, ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapatmu kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa utusan Allah, Muhammad juga utusan Allah? Si Nasrani ini berpikir sebentar, langsung dia bilang, kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia sudah syahadat sebenarnya, gitu kan? Dia masuk Islam, kata Syekh Muhammad Jainu, karena banyak di antara saudara kita Nasrani mengira kita membenci Nabi Isa. Coba sering kalau ketemu mereka, kalau disebutkan nama Isa kita mengatakan Isa alaihissalam. Memang begitu. Dan kita dianjurkan memberikan salam kepada nabi-nabi. Ternyata banyak di antara mereka menganggap kita membenci nabinya. Padahal sebenarnya sebagai seorang Islam, rukun iman kita, iman kepada seluruh Rasul, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Maka harus difahamin masalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai panduan hidupnya, karena Islam yang dibawa ini sudah turun-temurun, lalu dilengkapkan dengan risalah Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang menganut agama Islam ini, orang yang mendapatkan cahaya dari Allah. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran juga, di dalam surah Az-Zumar, ayatnya ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islami fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Siapa yang Allah lapangkan dadanya, lahir dalam keadaan Islam, atau dia dapat petunjuk setelah dia dewasa, seperti tadi kasus didengarkan dari saudara kita Dr. Bilal dan keluarganya, maka dia di atas cahaya Tuhannya. Maka sungguh kecelakaanlah bagi hati-hati yang keras, karena tidak mau menerima kebenaran. Karena tidak mau menerima kebenaran ini, mereka dalam kesesatan yang nyata. Juga dalam ayat yang lain surah Al-An'am ayat 125 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Al-ayah. Siapa yang Allah ingin kebaikan buat dia, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk mendapatkan hidayah Islam ini. Ulama mengatakan sebenarnya semua orang
pasti akan dapat petunjuk. Hidayah datang dalam bentuk sinyal. Tidak ada orang yang tidak datang padanya petunjuk itu. Cuman tinggal dia peka menangkap atau tidak. Teman-teman fahami satu hal. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menurunkan tangan dari langit untuk memberhentikan kita dari dosa. Atau memaksa kita berbuat satu ibadah. Itu nggak mungkin terjadi. Banyak orang muslim misalnya, kalau kita tanya kenapa kamu tidak taubat? Kenapa kamu tidak sadar? Kenapa kamu tidak meninggalkan kesalahanmu? Selalu bahasa mereka, iya ya, kapan ya? Kesannya kayak menunggu Allah turunkan tangan dari langit untuk memberhentikan dari kesalahannya. Ini nggak mungkin terjadi. Allah SWT memberikan kita hati nurani dan akal fikiran. Dan dibuat kecerdasan sedemikian rupa. Sampai manusia sekarang bisa membuat komputer, HP, memory card yang kecil bisa menyimpan sekian banyak data karena mempelajari otak manusia yang terdiri dari miliaran urat saraf. Satu urat saraf kata para ilmuwan di otak manusia sudah cukup untuk menampung seluruh buku yang pernah ditulis. Bukan cuma hafal Quran, seluruh buku dihafal itu bisa mampu menampung akal manusia. Diberikan akal untuk bisa digunakan menangkap kebenaran. Jadi manusia diingatkan datang kepadanya sinyal seperti itu. Subhanallah, hampir semua orang non-muslim itu datang kepadanya sinyal. Hampir orang-orang Islam orang non-muslim yang datang kepada saya ucapin syahadat. Semua kisahnya kalau bagi saya sih, kalau kita mungkin dengar biasa-biasa saja. Ada yang merinding karena dengar azan, ada yang karena melihat jilbab, ada yang karena melihat orang ke masjid, ada yang karena mendengar beberapa ayat Al-Quran, gitu kan? Semuanya yang mungkin kita biasa dengar, tetapi subhanallah mereka berbeda. Sinyal Allah datang. Ada satu teman saya di Surabaya, teman dekat saya, dia ceritakan pengalaman dia. Tetangganya ada seorang pastor, pastor ini berarti orang Katolik. Kemudian dia bilang, pastor, saya ini, kebetulan teman saya ini bukan dai, tapi dia sering hadir di pengajian dan orangnya humoris, suka lelucon gitu ya. Maka dia datang kepada pastor, dia bilang, pastor, bisa saya ngobrol sebentar? Kata pastornya, silahkan. Dia bilang, saya terus terang pastor bingung dengan agama saya. Islam maksudnya. Padahal orang ini istiqomahnya luar biasa, suka dengan Islam, Tapi dia bilang gitu, ini cara dia ya. Kemudian pastornya dia bilang, ini saya yang lebih bingung lagi, ada Al-Quran dan ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada satu surah dalam Al-Quran yang membuat saya lebih bingung dengan Islam. Ini surah Al-Ikhlas. Ada kalimat dalam Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan itu enggak punya asas, nggak ada orang tuanya, dan tidak ada juga jalurnya ke bawah. Nggak ada anak-anaknya. Karena kalau ada orang tua, pasti ada kakek, nenek. Kalau ada anak, pasti ada cucu dan cicit dan seterusnya. Kata pasturnya langsung, memang agama kamu itu membingungkan. Gitu. Kata teman saya ini, ya, semoga Allah jaga beliau. Sekarang Masya Allah masih ada dan berhasil sukses sekali di Surabaya dan sudah selesaikan S3-nya. Dia bilang, begini aja pastor, saya kasih Quran terjemahan ini, pastor coba pelajari, kasih saya Injil terjemahan saya pelajari. Seminggu kemudian kita ketemu, siapa tahu ada jawaban. Kata pastor, baiklah, dikasih Injil terjemahan, dia juga ambil Quran terjemahan. Dia bilang, saya bawa pulang Injil tersebut, saya sempat letakkan di meja kerja saya. Tapi saya terlupa, gitu kan. Selama seminggu saya tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan, lalu kemudian saya ketemu lagi seminggu kemudian. Ternyata pastor ini serius membaca ayat lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Ini terputar-putar dibaca terus. Dia bilang setelah seminggu saya ketemu, lalu kemudian saya tanya, pastor ada waktu? Ada. Bisa saya masuk? Silakan. Bagaimana pendapat pastor? Ada jawaban nggak yang kebingungan saya kemarin? Pastornya bilang, kayaknya agama kamu yang benar deh. Memang kayaknya Tuhan nggak boleh punya asas, nggak boleh punya bawah. Kalau Tuhan itu harus dia esa, gitu kan? Akhirnya sama teman saya diajak, kalau gitu syahadat aja pastor. Masuk Islam di tangan dia. Sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Ada teman saya di Makassar kemarin, Syekh Ali Rimi dari Mekah, dan ada satu lagi Syekh Hamad dari wilayah Hail. Dua orang ini diutus oleh Saudi jadi dosen, satu di UIN, satu di UMI di Makassar. Saya sering kali kalau waktu berapa tahun lalu saya di Makassar, ini kisah sekitar mungkin 9-10 tahun yang lalu, saya telepon, sering kalau ada apa-apa saya beritakan, akhi kalau butuh apa-apa telepon saya saja. Dia bilang baiklah. Satu waktu dia telepon saya, dia bilang, Khalid coba kesini penting. Saya bilang kenapa? Dia bilang ada orang mau masuk Islam. Baiklah kalau gitu saya datang. Saya datang ke sana, naik motor, sampai di sana saya tanya, mana orang yang mau masuk Islam? Di sebelah dia kebetulan ada
salah satu marketing obat yang sering keliling-keliling di apotek. Itu ternyata dia. Kata teman saya, Ali Harim ini orang yang mau masuk Islam nih. Saya tanya, mas saya mau masuk Islam. Dia bilang, iya. Kenapa mas mau masuk Islam? Dia bilang, saya kagum lihat dua orang Arab ini. Setiap azan pasti ke masjid. Gitu kan. Pasti kalau dengar azan ke masjid. Setiap saya masuk ini pasti jalan ke masjid. Waktu saya tanya, memang bisa bahasa Indonesia tapi terbata-bata. Waktu saya tanya kenapa, dia bilang ini perintah Tuhan. Dia bilang, saya pertemukan dengan keadaan saya seminggu sekali ke gereja aja saya masih malas. Ini orang satu hari dipanggil, waktu saya tanya berapa kali, dia bilang 5 kali. Begitu rajinnya dia pergi. Kalau gitu saya tahu ini agama benar, saya mau ikut deh. Hanya begitu. Antum sekarang dengar azan sehari berapa kali? Jawab nggak ke masjid? Jadi unik sekali gitu ya. Orang masuk Islam itu sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir, oh Islam ini sulit untuk ditawarkan. Oh Islam ini diterima atau enggak ya? Untuk berdialog, untuk berbicara menawarkan Islam, saya harus hafal Injil nggak? Atau saya hafal Taurat nggak? Itu tidak perlu. Tawarkan Islam, selebihnya tawakal kepada Allah. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, ma'alaika illal balag. Tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Nggak lebih dari itu.